Kalau dari saya tidak. Pengadilan gereja Ada berarti kan? pengadilan gereja. Tidak ada. Saya tidak pernah merasa dapat undangan dari gereja terkait untuk pembatalan. Itu tidak. Dia pergi begitu saja dari rumah ini. Bermula dari rilisnya buku elektronik bertajuk Broken Strings karya Aureli Moeremans yang menggemparkan seisi jagat maya, nama pesinetron Robby Tremonti kini terus menyita perhatian publik. Kisah masa lalu pernikahnya dengan Aureli Moeremans akhirnya kembali terusut secara mendalam. Ya, usai 16 tahun mengambang tanpa kejelasan, pernikahan mereka kembali menjadi perbincangan hangat. Ditambah lagi, belum lama ini Aureli kembali membagikan unggahan mencolok, di mana dalam unggahan itu ia seperti memberi penegasan bahwa pernikahannya dengan Taylor saat inilah yang merupakan pernikahan sah di mata agama Katolik. LGBT di Katolik itu kan nggak ada yang namanya perceraian, tapi kalau misalnya pernikahannya nggak pernah sah dari awal, ada yang namanya annulment. Nah, kalau gereja sudah mengeluarkan surat pembatalan dan surat izin untuk menikah secara Katolik, artinya? Itu artinya gereja sudah mengakui bahwa pernikahan yang dulu memang nggak pernah sah sejak awal. Jadi dengan adanya annulment dan izin menikah lagi secara Katolik, itu menunjukkan bahwa pernikahan yang sebelumnya dianggap tidak pernah ada secara sah. Dan yang jelas di Katolik kan nggak bisa menikah 2 kali. Jadi kalau kamu dapat izin baru, artinya pernikahan lama itu memang nggak pernah sah. Oke, berarti secara Katolik aku nggak pernah sah menikah ya. Berarti surat yang pernah dikeluarin sama gereja nggak pernah berlaku dong? Iya, tepat sekali. Secara Katolik itu berarti kamu memang nggak pernah sah menikah. Jadi surat yang dulu pernah dikeluarkan gereja itu memang nggak pernah berlaku. Dengan adanya annulment, jelas bahwa pernikahan tersebut nggak pernah dianggap sah sama sekali. Menanggapi narasi yang kini beredar itu, Robby Tremonti pun buka suara dan berbagi cerita yang sebenarnya terjadi berdasarkan sudut pandangnya. Ya, ketika ditemui awak media, Robby menegaskan jika dirinya sama sekali belum menerima surat annulment alias surat pembatalan pernikahannya dengan Aureli. Lantas, seperti apa penjelasan Robby Tremonti terkait surat pembatalan yang kini dibahas itu? Kalau dari saya tidak. Pengadilan gereja Ada berarti kan? pengadilan gereja. Tidak ada. Saya tidak pernah merasa dapat undangan dari gereja terkait untuk pembatalan. Itu tidak. Tak berhenti sampai di situ saja fakta yang terungkap oleh Robby. Ya, di kesempatan yang sama, Robby pun membeberkan sebuah cerita baru jika sejatinya Aureli sempat menghubunginya beberapa tahun lepas guna membahas surat pembatalan itu. Robby menambahkan jika Aureli sempat mendesaknya mengurus pembatalan pernikahan. Lantas seperti apa pengakuan Robby Tremonti soal hasil komunikasinya dengan Aureli saat itu? Pernah kala itu di tahun berapa saya lupa ya, ada chat masuk ya. Dia cuma bilang, istilahnya, jangan jadi orang yang menyebalkan deh dalam bahasa Inggris ya. Saya mau ngurus pembatalan nih, tapi syaratnya untuk gereja Katolik itu kan harus ada narasi dari masing-masing pasangan ya, untuk kenapa mau gitu. Ya di situ saya harus menulis bahwa saya KDRT, kan nggak mungkin, saya nggak melakukan. Gitu loh jawabannya. Kisah rumah tangga yang dijalin oleh Robby Tremonti dan Aureli Moeremans hingga kini memang masih menjadi pertanyaan besar di kalangan publik. Buktinya, saat ini keduanya masih memperdebatkan soal sah atau tidaknya pernikahan mereka di mata hukum dan agama. Terkait hal tersebut, Robby Tremonti pun sempat memberikan penegasan
ketika ditemui awak media pada tanggal 13 Januari 2026 silam. Lantas bagaimanakah tanggapan Robby Tremonti terkait isu yang menyebut pernikahannya dengan Aureli dikatakan tidak sah? Ada juga dugaan, Romo dan pastor seluruh dunia, ada dugaan Romo disuap. Itu juga bukan kewenangan saya. Tolong buktikan. Tolong pertanyakan itu. Pertanggungjawaban isinya. Yang narasinya seperti itu. Pertanyakan itu seluruh umat Katolik. Apakah gereja bisa disuap atau tidak? Saya sempat dan punya bukti. Saya kan juga harus dapat informasi yang valid dari yang lebih tahu ya. Saya sempat ketemu Romo di Paroki Cibinong menanyakan, dan ada buktinya. Romo, apakah gereja itu bisa disuap? Jawabannya tidak. Nanti rekan-rekan media, kalau memang ada Romo yang bersedia diwawancara, silahkan. Tak melulu soal sah atau tidaknya di mata agama, diskursus publik soal pernikahan Robby Tremonti dan Aureli Moeremans juga bermuara pada satu aspek yang tertera dalam buku Broken Strings. Ya, kini tersebar pula dugaan kurang enak yang menuding jika Aureli sebenarnya tidak sepenuhnya rela dipersunting oleh Robby Tremonti. Hanya saja, terdapat ancaman berat dan tekanan dari keluarga Robby yang memaksa Aureli menerima pinangan sang pesinetron. Lantas, seperti apakah reaksi Robby Tremonti yang menyebut adanya dugaan pengancaman dan pemaksaan dalam pernikahannya? Teman-teman wartawan, media, terutama yang mengerti akan pernikahan Katolik, memang benar. Pernikahan Katolik itu tidak mudah. Tidak bisa dilakukan cuma persiapan 1 hari. Dia harus ada penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu adalah digarisbawahi penyelidikan, berarti harus diselidiki asal-usul kenapa pasangan ini ingin menikah. Itu dilakukan sendiri-sendiri antara pastor garis miring Romo terhadap masing-masing pasangan. Si mempelai pria diajak ngomong private sendiri, dan mempelai perempuan private sendiri ditanya, apa dasar kamu mau menikah? Dan apabila Romo menemukan kejanggalan dari pernikahan ini, misalkan adanya ancaman, pastor ini akan jaga rahasia, tidak akan membocorkan secara diam-diam. Kalau terbukti ada ancaman dari masing-masing mempelai, ya, ternyata nikahnya itu, misalkan saya dijodohi Romo, saya tertekan, seperti itulah. Romo akan jaga rahasia itu dan akan melaporkan ke yang lebih berwenang supaya pernikahan itu tidak terjadi.
bukan hanya soal pemaksaan. Dalam kesempatan yang sama, Robby Tremonti juga menekankan soal tanggal pernikahan mereka, yakni tanggal 10 Oktober 2011. Hal itu dirasa penting ditegaskan oleh Robby, lantaran data yang beredar menyebutkan jika Aureli lahir pada tahun 1993, sehingga pada pernikahan tersebut, Aureli telah genap berusia 18 tahun. Sehingga Robby beranggapan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Aureli sudah dinilai dewasa secara hukum. Lagi, ini adalah kebenaran, bukan pembenaran. Ada berita bahwa yang polemik bahwa Aureli itu menikah, ada yang bilang 15 tahun lah, di bawah umur. Ya. Aureli lahir itu 8 Agustus 1993. Dan ini masih ada di highlight ya. Kalau bisa minta tolong teman-teman. Ini kalender 10, menjawab pertanyaan kamu yang di belakang ya. Tanggal pernikahan 10 Oktober 2011. Benda antik ya, bisa dibilang ini kan. Robekan kalender. Oke. Ya. Ke kiri bang. Sudah. Turunin dikit bang tanggalnya boleh. Hah? Turunin dikit tanggalnya biar mukanya nggak gitu kan. Ya. Tekankan lagi. Aureli menikah. Aureli lahir 8 Agustus 1993 jelas, dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober yang menyatakan bahwa sah secara gereja Katolik Aureli berusia 18 tahun lebih 2 bulan. Benar kan? Dari Agustus, September, Oktober. Saya menutupi nama ini nggak takut, ya. Ini kenapa saya fotokopinya masih ada. Ini yang diperguncingkan bahwa katanya surat ini palsu. Tolong di highlight tanggal pernikahannya. Dengan tegas, Robby Tremonti menerangkan semua argumen yang ia miliki, serta menunjukkan setumpuk bukti yang berkaitan dengan pernikahannya dengan Aureli Moeremans. Menariknya, belum lama ini Aureli juga sempat membagikan unggahan berisi percakapannya dengan kecerdasan buatan. Dan dalam percakapan itu, Aureli diketahui membahas soal potensi hukum yang menanti bila seseorang menggunakan data pernikahan tidak sah sebagai argumennya. Lantas mungkinkah hal itu merupakan sinyal bahwa Aureli akan membawa perkara ini ke jalur hukum? Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang gak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran klaim palsu. Intinya dia mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah sah di mata gereja. Oke, berarti kalau fitnah gitu bisa dilaporkan dong? Iya, betul. Kalau itu memang sudah termasuk fitnah atau pencemaran nama baik, tentu saja bisa dilaporkan secara hukum. Jadi kamu punya hak untuk melindungi diri kamu kalau ada orang yang menyebarkan klaim palsu dengan dokumen yang tidak sah. Kira-kira bisa sampai berapa tahun? Secara hukum, ancaman hukumannya bisa bervariasi. Tapi untuk kasus fitnah atau pencemaran nama baik, biasanya bisa dikenakan pidana penjara hingga sekitar 4 tahun, tergantung pada undang-undang yang berlaku dan bukti yang ada. Jadi kalau memang ada bukti yang kuat, itu bisa diproses secara hukum. Dari saya ke semuanya setelah klarifikasi saya, dari sudut pandang saya, buku ini juga bagus bukunya. Saya yang bacanya juga bisa panas. Tapi
kan buku itu hasil ilmiah ya, pemikiran ilmiah melalui proses editing, sah atau enggak itu keluar. Dasar buktinya kalau nanti suatu hari dipertanyakan tentang narasi-narasi ini, menurut saya buku itu bagus kalau bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan juga banyak ya produksi-produksi buku yang mengatakan ini based dari true story atau based dari true event. Tapi ternyata saya nggak sebut merek ya, tinggal cek di Google, ternyata karangan dan dibumbui bukunya. Saya tutup seperti ini. Saya sudah bilang ya, buku itu memang bagus. Kalau memang ada ini buku ditulisnya tidak ingin menyerang siapapun loh, hanya berbagi ya. Buku ini saya juga menurut Mbak Feni Rose bilang buku ini sangat baik untuk dibaca, untuk bahan edukasi. Saya juga bilang ya bagus, tapi kontroversial dari isinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dengan fakta kejadian yang lalu, bukti pelaporan. Apalagi buku ini kan disamarkan namanya. Kalau semua bisa dibuktikan ya buku ini bagus ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.